Yang saya mau jelaskan ini adalah rangkaian tentang sebab musabab yang saling bergantungan. Hanya seorang Buddha yang bisa menemukan kembali rangkaian ini. Kita semua belajar dari beliau. Jadi kita bersyukur kita masih mendapatkan ajaran ini, tetapi yang saya mau bawa Bro dan Sis paham ini adalah dari nama rupa, dari batin dan jasmani. Karena dari ketidaktahuan, bentuk-bentuk atau sangkara, winyana, ini sulit sekali kita kenali kalau kita tidak duduk ke dalam meditasi. Juga batin jasmani. Tetapi dari 6 landasan indria, ini bisa kita deteksi. Contoh yang tadi dikatakan. Dulu itu 6 landasan indria ini adalah mata, hidung mencium, mata melihat, hidung mencium, lidah mengecap cita rasa, telinga mendengar, badan merasakan sentuhan, dan bentuk-bentuk pikiran. Itu ada 6. 6 landasan indria ini sebagai kondisi menimbulkan kontak. Kontak itu karena ada mata, ada bisa melihat, ada bentuk, jadi itu ada kontak. Telinga mendengar suara, itu ada kontak. Kemudian hidung mencium aroma, itu ada kontak. Ya, lidah mengecap cita rasa, itu pun ada kontak. Badan merasakan sentuhan, itu pun ada kontak. Pikiran pun ada kontak pikiran. Nah, saat kita ada kontak, contoh yang tadi dikatakan bahwa sekarang udah nggak shopping lagi. Kenapa bisa begitu? Saya pun begitu. Karena kita melihat, kalau ada kontak mata, kita melihat sesuatu. Kalau dulu saya masuk toko, pasti ada yang dibeli. Kenapa? Karena saya tidak punya kontrol. Tetapi sekarang saya punya kontrol. Dengan melihat sesuatu yang bagus, kita cuma tahu itu bagus. Betul itu bagus. Kemudian kita lepaskan dan rilekskan ketegangan di kepala. Kita mulai nih mengikis nih. 6M-nya dipakai. Jadi cuma tahu itu bagus, lepas, rilekskan, senyum. Baju saya sudah 1 lemari, saya nggak perlu beli lagi. Ya, nah dengan kita melakukan 6R atau 6M di sini di kontak mata itu, maka perasaan, nafsu, keinginan dan lain-lain ini rantainya lepas. Tapi contoh kalau kita melihat atau mendengar suara, pada saat kita lagi meditasi, kita mendengar suara, timbul perasaan. Perasaan itu cuma 3 sebenarnya. Perasaan menyenangkan, menyakitkan, netral. Dan di setiap landasan indria ini ada perasaan. Kalau kita biarkan perasaan itu muncul, maka aku akan muncul. Contoh kita mendengar suara. Itu perasaan yang menyakitkan misalnya. Kita tidak sukai. Nah, tetapi begitu nafsu, keinginan atau tanha itu muncul, maka saya tidak suka. Begitu saya tidak suka kepada suara tadi, kemelekatan terhadap suara itu muncul. Brengsek nih, orang lagi meditasi, berisik aja gitu ya. Nah, begitu kita mulai kesal dan mulai ngomel, maka tendensi kebiasaan kita adalah marah-marah. Itu yang seperti terjadi kepada kami. Sis Nita, saya, Sis Jovi, banyak sekali bro dan sis di Twin itu emosional. Jadi sangat cocok melatih ini karena kita bisa 6R. Dimanapun rangkaian ini muncul. Di perasaan muncul kita bisa 6M kan. Nafsu keinginan saya suka, saya tidak suka, saya netral itu pun kita bisa kikis di sini. Jadi 6M itu bisa dilakukan dimanapun. Nah, sehingga kemelekatan terhadap suara itu tidak muncul, tendensi kebiasaan marah-marah, lahirnya satu perbuatan itu kita ngomel. Marah-marah dan kemarahan ini bukan hanya kematian, tetapi duka, putus asa, sedih, itu semua merupakan bagian dari kematian satu perbuatan. Jadi tidak ada lagi emosi-emosi yang meledak-ledak. Batin kita lebih tenang dan seimbang, terutama saat kita sudah mengalami yang namanya UPK atau tenang seimbang. Jadi ini semua bisa dialami oleh semua orang. Dan kita terus-menerus mengikis di semua rangkaian ini. Kenapa kita harus mengikis? Karena kalau kita tidak mengikis, maka inilah yang menjadi sumber penderitaan. Ini yang menyebabkan kita berputar-putar di roda samsara ini. Jadi kalau pernah mendengarkan sharing dhamma saya,
Kenapa saya selalu mengencourage orang untuk meditasi dan menggunakan langkah 6R? Karena kita bisa mengikis, ya. Jadi bukan kalau kita tidak melakukan pengikisan di pintu-pintu indria atau di perasaan atau di nafsu keinginan, terlambat, maka rangkaian ini akan jadi. Dan itulah yang menjadikan kita terlahir berulang-ulang di dalam roda samsara ini, ya. Jadi kesitulah manfaatnya kalau kita bisa melakukan rangkaian 6R atau 6M ini. Dan slide yang berikutnya adalah tentang bagaimana kita melatih berwipasana di dalam jana. Jadi ini kita lakukan, kelewat satu. Oke. Apa yang dimaksud? Kita mempraktekkan dua hal sekaligus saat kita mempraktekkan teknik ini, yaitu samatha jana yang sebagian semua orang bilang tenang, dan vipassana, pandangan terangnya muncul. Kita tahu apa yang harus kita lakukan. Kenapa? Bukan saya, bukan Bante Wim, bukan Sis Nita, bukan siapapun bro dan sis yang mengajarkan itu yang bilang, tetapi ini kata-kata Buddha. Buddha sudah bilang di bagian Majjhima Nikaya 43 bab 14. Pandangan benar dibantu sila atau kemoralan. Kita belajar, kita diskusi, ketenangan, samatha jana, dan pandangan terang, vipassana, memiliki kebebasan pikiran sebagai jalan atau magga, kebebasan pikiran sebagai jalan dan buah hasilnya atau pala. Untuk yang Buddhis yang mengerti bahwa setiap rangkaian tingkat kesucian itu ada magga dan pala. Sotapanna, magga dan pala. Sakadagami, magga dan pala. Anagami, magga dan pala. Dan arahata, magga dan pala. Ini semua ada. Karena apa? Karena kita menjaga sila. Kita belajar, kita berdiskusi. Dan mempraktekkan kedua hal ini bersamaan. Samatha dan vipassana. Jadi jangan alergi sama samatha atau jana. Jangan hanya cuma mempraktekkan vipassana. Kenapa? Yang berikutnya, di dalam Majjhima Nikaya 149, bab 10, ketenangan dan pandangan terang muncul dalam dirinya berpasangan dengan seimbang. Nah, ini kenapa pentingnya seimbang? Nanti akan kita bahas. Lalu, di dalam Majjhima Nikaya 111, cara yang mulia Sariputta mencapai tingkat arahat melalui jana atau samatha atau ketenangan dan vipassana pandangan terang dari jana pertama sampai nibbana. Jadi ini sebabnya yang kita alami ini saat seseorang sudah mengalami kebahagiaan, ketenangan, kedamaian. Nah, itu mulai masuk di dalam jana-jana. Tapi kita tidak pernah memberitahu sampai bro dan sis mengalami metanya itu sudah tidak lagi di hati, tapi pindah. Kemananya pindah, kita tidak kasih tahu. Cuma bro dan sis yang bisa kasih tahu kepada kami, para asmen dan mentor, yang menceritakan, oh ternyata metanya nggak di sini, tapi pindah. Nah, yang udah tahu pindah itu artinya mengalami yang namanya advanced meditator, yaitu meditator tingkat lanjutan. Lalu, yang berikutnya adalah ini. Di dalam Anguttara Nikaya 4170, ketenangan atau samatha jana dan pandangan terang, vipassana, bagaikan dua lembu menarik satu kereta bekerja sama untuk mencapai tujuan akhir nibbana. Jadi tidak bisa hanya salah satu. Karena kalau salah satu, misalnya mau samatha aja, latihan samatha, ini akan timbul kesaktian-kesaktian, bisa terbang, bisa apa yang gak jelas. Kalau kami bisa terbang, kalau naik pesawat terbang. Betul ya Sis Nita ya? Jadi bukan berpikir kita akan mengalami sesuatu yang aneh-aneh. Ya. Nah itu kenapa? Karena bisa jadi hanya satu hal. Tidak ada vipassana pandangan terang, wisdomnya tidak ada. Jadi bisa sombong. Sama juga yang hanya melatih hanya vipassana pandangan terang. Itu egonya bisa besar. Aku besar. Jadi tapi kalau kita sudah mempraktekkan dua ini, seperti yang Sis Nita bilang, ego ini menurun, bahkan terkikis. Sehingga kita malah mau memberi kepada orang, memberi lebih banyak lagi. Sehingga orang-orang bisa mendapatkan kebahagiaan.
Nah, itu sebabnya karena ini kita mempraktekkan kedua hal bersama-sama. Lalu di dalam Anguttara Nikaya 494 menjelaskan jika samatha atau ketenangan mendahului vipassana atau pandangan terang atau sebaliknya. Vipassana duluan baru samatha. Maka latihan seseorang tidaklah seimbang dan harus diperbaiki. Ini ada di dalam Anguttara Nikaya. Kemudian di dalam Samyutta Nikaya 43 bab kedua, Buddha bilang, jalan apakah yang membawa kepada hal tanpa kondisi nibbana, yaitu samatha ketenangan dan vipassana pandangan terang. Jadi jelas di dalam tuim ini kita bervipassana di dalam jhana. Tapi nggak usah pikirin, jangan dianalisa. Aduh, saya udah masuk jhana atau belum? Nggak penting. Yang penting ikuti petunjuk. Lalu kita akan tahu, oh saya mengalami kebahagiaan, oh saya mengalami ketenangan, oh saya merasakan badannya ringan, seperti itu. Itu bisa. Kenapa? Karena kita masuk ke dalam bervipassana di dalam jhana. Ya. Dan ini informasi Yayasan Dhammasuka Indonesia. Oh sorry, tahunnya belum dibuang. Jadi kita mulai hari ini adalah online ODR yang pertama. Ini kami lakukan setiap hari Minggu terakhir setiap bulan untuk sekarang. Bukan tidak kemungkinan di masa mendatang kalau peserta makin banyak, maka kita akan lebih sering melakukannya. Tapi untuk sekarang kita komitnya setiap hari Minggu terakhir setiap bulan. Yang sudah masuk di sini tentunya sudah menghubungi Bro Kusyanto atau Bro Januar. Jadi silakan lanjutkan. Kemudian ini yang tadi banyak sekali menyebutkan tentang online retreat. Nah, selama 10 hari setiap bulan, meditasi sendiri di rumah dan laporkan perkembangannya. Jadi boleh menghubungi Sisnita yang akan Sisnita bagi-bagi kepada para asisten mentor yang siap membimbing. Untuk diketahui, di dalam Yayasan Dhammasuka Indonesia yang resmi, itu di bawah bimbingan kami, saya, itu sudah di training semua asmen. Kuantitas, kualitinya itu semua sama. Jadi semua sudah bisa memberikan panduan. Tidak perlu memilih, saya hanya mau sama si Anu. No, semuanya sama, ya. Jadi silakan memfoto layar ini untuk menghubungi Sisnita, atau nanti di grup juga Sisnita ada. WA-nya boleh menghubungi Sisnita. Jadi apa yang dilakukan di online retreat? Bro dan Sis hanya perlu mendaftar kepada Sisnita. Sisnita saya mau online. Nanti Sisnita akan memberikan kepada asmen yang siap membimbing. Nanti Bro dan Sis akan dihubungi. Biasanya laki-laki kita berikan asmen pria karena jumlahnya sudah cukup banyak. Asmen wanita akan membimbing para peserta wanita. Nah, nanti asmen itu akan menghubungi Bro dan Sis. Akan dikirimkan bahan-bahan lewat email atau lewat WA. Kemudian yang dilakukan membuat perjanjian waktu itu kapan si asmen bisa melakukan bimbingan 10 hari itu. Saya pribadi sudah tidak lagi memberikan online retreat karena para asmen itu sudah pintar semuanya bisa. Ya. Kemudian nanti dilakukan selama 10 hari, pagi-pagi bangun baca doa. Apapun kepercayaannya. Untuk yang bukan Buddhis, penting mengambil sila dan membaca syair Dhammapada. Itu tidak ada hubungan dengan agama. Kalau tidak mau bilang, saya berlindung kepada Buddha, Dhamma, Sangha, tidak perlu. Hanya yang Buddhis yang melakukan, saya berlindung kepada Buddha, Dhamma, Sangha. Tapi sila, Dhammapada, itu semua dibaca. Karena ada hubungannya dengan pikiran kita dan ada hubungannya dengan meditasi. Lalu pergi sekolah atau pergi kerja. Kemudian sore, mau siang meditasi boleh, enggak boleh. Cuma pagi wajib meditasi 30 menit, meditasi duduk. Lalu nanti pulang kerja, mendengar ceramah Dhamma, ceramah yang disampaikan oleh Bante Wimalaramsi yang sudah diterjemahkan. Jadi itu ada linknya, Bro dan Sis boleh download dulu, supaya pada saat mau dengar itu tidak ada masalah dengan jaringan. Lalu meditasi lagi setengah jam. Kemudian harus wajib melapor kepada asmen. Sis atau Bro, saya mengalami ABCDE.
Nanti akan dipandu oleh sis atau bro yang asmen yang membimbing. Oh, nanti sis harus melakukan ini atau bro sebaiknya begini. Seperti tadi, misalnya harus pemaafan. Di dalam meditasi pemaafan ini akan sangat penting untuk dilakukan dalam setiap kejadian yang tidak menyebabkan kita ini bisa happy. Karena ada banyak hal yang pernah kita lakukan keliru dulu, yang penting kita lakukan pemaafannya. Nanti mungkin kalau tertarik untuk tahu seperti apa pemaafan, nanti kita akan share di grup cara melakukan meditasi pemaafan. Tetapi kalau menurut saya jangan lakukan itu sampai bro dan sis mengalami kemajuan dengan cinta kasih. Ya, karena nanti di saat satu masa stuck nyangkut, nah itu baru pakai pemaafan. Tapi kalau hasil meditasinya sudah bagus dan asmennya merasa tidak perlu melakukan pemaafan untuk peserta, maka kita akan jalan terus dengan cinta kasih, welas asih, gembira, dan juga tenang seimbang. Ya, jadi seperti itu. Nanti boleh daftar sama Sis Nita. Sis Nita siap-siap sibuk ya. Oke. Jadi berikutnya adalah kita sedang dalam proses akan menerbitkan The Path to Nibbana. Ini sudah diterjemahkan, sudah diedit, tinggal diperapikan oleh Bro Henry yang sedang melakukan editing akhir. Dan juga kalau mau nanti berdana untuk cetak buku ini, boleh difoto layar ini, nanti ujungnya pakai angka 3. Dan menghubungi Sis Alan, WA-nya Sis Alan juga ada di situ. Jadi boleh difoto slide ini kalau misalnya mau berdana buku ataupun berdana kepada Yayasan Dhamma Sukha Indonesia. Kami para asmen membimbing dengan tulus, tidak dapat bayaran apapun, tetapi kami ingin banyak orang bisa mendapatkan kebahagiaan, ketenangan, kelegaan seperti yang sudah kami dapatkan. Ya, jadi kalau sudah selesai di foto, saya akan masuk ke yang berikutnya. Yaitu kita akan bersama-sama membuat air meta atau air cinta kasih. Jadi boleh diambil botol minum, dan kita akan bersama-sama membuat air cinta kasih. Boleh yang masih baru. Kalau ini botol saya botol baru. Untuk yang bukan Buddhis mohon maaf karena bahasa yang kami gunakan di sini adalah bahasa Pali, di mana saat Bante Wimalaramsi membuat air meta, itu pun bahasa inilah yang beliau gunakan. Jadi kalau bersama-sama kita akan membuat air meta, ya. Jadi silakan layar ini sehingga nanti bro dan sis bisa membuat sendiri air meta. Tidak mesti menunggu kalau ada air atau apa untuk membuat air meta. Nanti saya jelaskan bahwa air meta atau cinta kasih ini sangat super bermanfaat. Kenapa? Karena kalau kita sedang tidak sehat, zaman COVID begini apalagi, zaman pandemi, atau kita sedang pikiran kita lagi galau, atau seseorang sedang galau, atau keluarga kita sedang kurang sehat. Kita bisa buat air cinta kasih ini, dikasih minum sedikit ke orangnya, kemudian kita usapkan air ini kepada bagian yang tidak sehat. Untuk yang tadi ada cerita, ada sakit di pundaknya, nanti setelah membuat air meta, coba usapkan air meta ini ke pundak yang sakit. Itu akan bisa sangat membantu. Ya. Jadi kemudian kalau yang lagi hamil atau ada anak atau cucu yang lagi hamil, itu bisa memancarkan cinta kasih kepada janinnya di dalam kandungan. Bacakan saja ini, sering-sering minum airnya maka bayinya akan happy dan tenang pada saat keluar itu, bayinya itu happy go lucky. Jadi nggak sedih, nggak apa, tapi ikut bahagia gitu. Jadi seneng ketawa, ya. Oke, mari kita bersama-sama membuat air meta. Bawatu
Sabamanggalang Rakantu Sabah Dewata Bawatu Sabamanggalang Sadu Sadu Sadu. Sambil tersenyum tentunya kita bisa pancarkan cinta kasih ke dalam botol yang kita pegang. Tetapi kalau saya boleh saran, botol yang kita buat air meta ini adalah botol dari beling atau kaca, sehingga bisa lebih menyerap energi cinta kasih yang kita pancarkan. Oke, jadi kita akan menutup One Day Retreat online hari ini dengan bersama-sama berbagi jasa. Ini kita lakukan dalam bahasa Indonesia. Kenapa semuanya dalam bahasa Indonesia? Karena Bante Wim itu kepengennya kita mengerti apa yang kita bacakan. Kita tidak membacakan dalam bahasa yang kita tidak pahami, ya, kecuali saat membuat air meta tadi. Mari kita bersama-sama berbagi jasa. Semoga yang menderita bebas dari derita. Semoga yang merasa takut bebas dari rasa takut. Semoga yang berduka dukanya, dan semoga semua makhluk menemukan kelegaannya. Semoga semua makhluk berbagi jasa dan telah memperoleh semua jenis kebahagiaan. Semua jenis Semua makhluk yang dan perkasa berbagi jasa-jasa kami ini. Semoga mereka terus melindungi ajaran kebenaran. Semoga mereka terus melindungi Indonesia. Semoga semua makhluk berbahagia. Sadu, sadu, sadu.